kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Masih lanjutan pembahasan tentang lingkaran ya. Kali ini tentang sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan ada lingkaran seperti ini. Apa yang dimaksud dengan sudut pusat? Jadi sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Dan kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Kalau kita lihat gambar ini berarti sudut pusatnya adalah sudut APB ya, atau sudut alfa. Ini titik sudutnya berada di pusat lingkaran, kemudian kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari. Ini dia. Nah, jadi sudut alfa ini atau APB merupakan sudut pusat. Kemudian ada lagi sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kedua kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Kalau kita lihat gambar yang ini, maka sudut keliling adalah sudut beta ya, atau sudut ACB. Karena titik sudutnya berada di lingkaran, kemudian kaki-kakinya adalah tali busur. Nah, seperti ini. Jadi sudut ACB merupakan sudut keliling. Kita akan belajar tentang sifat-sifatnya. Yang pertama, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Perhatikan, sudut APB sama sudut ACB. Ini sama-sama menghadap busur AB. Maka, besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. APB sama dengan 2 kali ACB. Ini dia. Kita lihat gambar ini ya. Ini sudut pusatnya 110 derajat. Dan ternyata sudut kelilingnya adalah 55 derajat. Nah, kita coba ya. Kalau ini saya geser ke sini. Nah, ternyata nggak berubah ya. Sudutnya tetap 55 derajat. Geser ke kanan bagaimana Pak? Sama saja ya. Sudutnya tidak berubah. Bagaimana kalau yang kita geser titik sebelah sini? Nah, perhatikan ini ya. Ketika ini bergeser, misalkan jadi 94 derajat, di sini juga sudutnya menjadi 47 derajat atau separuhnya. Kita geser kemanapun, titik yang di sini, misalkan jadi 124 ya, maka di sini 62 atau selalu separuhnya dari sudut pusat. Nah, jadi terbukti ya teorema tentang sifat-sifat. Jadi terbukti ya sifat yang menyatakan bahwa sudut pusat ini 2 kali sudut keliling jika keduanya menghadap busur yang sama. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Perhatikan, sudut ACB, ini sudut keliling. Kemudian sudut ADB, ini juga sudut keliling. Dan keduanya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka besar sudut ACB sama dengan besar sudut ADB. Oke, kita akan buktikan sifat yang kedua, yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya selalu sama. Ini ada 2 buah sudut keliling ya. Yang kiri dan yang kanan masing-masing 43 derajat. Ini sama ya. Coba kita geser ya, yang ini ke sembarang tempat. Ternyata sudutnya 43 juga. Yang sebelah sini yang kita geser. Sama juga ya. Eh, ternyata sudutnya tidak berubah. Kemanapun kita geser, ternyata hasilnya tetap 43 derajat. Coba kita geser yang busurnya di sini ya. Nah, kita lihat. Ketika busurnya saya geser, ini 60, ini juga 60. Jadi tidak merubah sifat ya, tetap sama sudutnya. Kalau yang kiri berubah, kanan juga berubah. Kita lihat. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, kemanapun kita geser, sudut kelilingnya selalu bernilai sama. Ini menunjukkan bukti bahwa
Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya selalu sama. Seperti itu. Sifat yang ketiga adalah sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Perhatikan sudut ACB. Ini adalah sudut keliling ya. Dia menghadap busur AB, juga menghadap ini. AB nih ya. Ini kebetulan diameter. Kalau menghadap diameter seperti ini, dipastikan bahwa sudut ACB sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku ini ya. Sekarang akan kita buktikan sifat yang ketiga, yaitu sudut keliling yang menghadap diameter besarnya selalu 90 derajat ya. Kita coba lihat, kita geser-geser sudut yang di sini. Kemana saja perginya, coba lihat sudutnya tetap 90 derajat. Tetap ya, tidak berubah. Asalkan dia menghadap diameter ya. Kita coba geser diameternya. Oke, seperti ini misalkan. Perhatikan sudutnya, tetap tidak berubah ya, 90 derajat. Nah, kita geser lagi kalau kurang puas. Nah, luar biasa sekali ya. Nanti kalian bisa coba-coba. Nanti saya kasihkan linknya ya, atau barcode-nya di video. Sehingga kalian nanti bisa nyoba pakai HP sendiri. Seperti itu. Sekarang kita kerjakan contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat sudut pada lingkaran. Contoh yang pertama. Ini saya ambil dari buku Matematika kelas 11 ya. Jika sudut BOC sama dengan 90 derajat, BOC ya, 90 derajat. Berapakah besar sudut BEC? Kalau kita lihat, antara BOC sama BEC sama-sama menghadap busur yang sama ya, yaitu busur BC. Nah, seperti ini. Sehingga berlaku apa? Berlaku sifat yang tadi, bahwa sudut pusat atau BOC sama dengan 2 kali sudut keliling ya, atau BEC. Nah, seperti ini. Sudut pusatnya sudah diketahui, yaitu 90 derajat. Tinggal dimasukkan saja. Ini dia. Dari sini kita akan memperoleh sudut BEC ya. Sudut BEC sama dengan 90 derajat bagi 2. Ketemunya adalah 45 derajat. Oke, seperti ini. Cukup mudah. Nomor berikutnya. Lingkaran A berjari-jari 2 satuan. Jika panjang BC, jadi BC ini yang tali busur ya, bukan yang busur, yang lurus ini. 2, tentukan besar sudut BDC. Perhatikan BDC, BDC. Kalau kita lihat BDC adalah sudut keliling ya. Jadi kita kan bisa tahu berapa sudut kelilingnya kalau kita tahu sudut pusatnya. Oke, kita kerjakan. Perhatikan segitiga ABC. Ini istimewa ya. Panjang AB sama panjang AC sama ya. Karena merupakan jari-jari. Yaitu panjangnya 2 cm. Yaitu panjangnya 2 satuan. Kemudian BC juga 2 satuan. Karena diketahui. Ini ya. Ini dia. Apa yang terjadi kalau kita segitiga sisinya sama semua? Nah, berarti segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Oke, betul sekali. Apa istimewanya? Maka semua sudutnya di sini adalah sama ya. Masih ingat? Total sudut dalam segitiga adalah 180. Kalau sama berarti dibagi 3 ya. Berarti masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Sehingga sudut BAC adalah 60 derajat. Sudut BAC itu sudut apa? Sudut pusat ya. BDC sudut keliling. Dan keduanya menghadap busur yang sama. Nah, berarti berlaku sifat yang tadi ya. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti sudut BAC sama dengan 2 sudut BDC. Ini dia. BAC-nya tadi sudah ketemu 60. Dimasukkan saja. Kemudian diperoleh sudut BDC sama dengan 60 bagi 2. Yaitu 30 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3.
AB adalah diameter pada lingkaran berikut. Ini AB diameternya. Jari-jari lingkaran 8,5 cm. Ini jari-jarinya 8,5. Dan panjang AC 8 cm ya. Tentukan A besar sudut ACB, kemudian panjang AB ini diameter berarti ya. Kemudian panjang BC. Kita akan kerjakan satu persatu. Kita kerjakan yang A dulu, yaitu besar sudut ACB. Kalau kita lihat, sudut ACB adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Sesuai sifat yang ketiga tadi apa? Nah, ini dia ya. Karena menghadap diameter, maka besar sudut ACB adalah 90 derajat. Cukup mudah. Sekarang panjang AB. Yang kedua ya. Kalau kita lihat AB adalah sebuah diameter. Diameter panjangnya berapa kalinya jari-jari? 2 kalinya. Berarti panjangnya adalah 17 cm. 2 kali 8,5 ya. Kemudian panjang BC. Oke. Kita lihat segitiga ACB atau ABC adalah segitiga siku-siku. Tahu alasannya kenapa? Karena sudut C ini 90 derajat. Sehingga ini segitiga siku-siku. Sehingga berlaku sifat teorema Pitagoras. Ya. Untuk mencari panjang BC kita pakai rumusnya Pitagoras. Yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. AB sudah ketahuan nih ya, yaitu 17. AC-nya adalah diketahui tadi 8 ini ya. Dimasukkan saja. Ini dia. Kita hitung 17 kuadrat 289, 8 kuadrat 64. Kita hitung ketemunya 225. Ini adalah BC kuadrat. Kalau BC berarti akar dari 225, yaitu 15. Nah, seperti itu. Soal berikutnya. Apa yang salah pada gambar berikut? Nah, ini ada gambar seperti ini. Kira-kira apa yang salah ya? Apakah kalian sudah menemukannya? Oke, kita cocokkan ya sama jawaban saya. Apakah sama atau tidak? Kalau kita lihat, sudut ABC ini digambar siku-siku ya. Padahal AC bukan diameter. Berarti ini salah ya. Kalau siku-siku maka wajib hukumnya ini menghadap diameter. Sehingga mungkin yang pertama kesalahannya adalah jika sudut ABC 90 derajat atau siku-siku, seharusnya AC adalah diameter lingkaran. Padahal ini bukan diameter karena dia tidak melewati. Padahal AC bukan diameter ya, karena dia tidak melewati titik pusat. Bisa juga seperti ini logikanya. Jika AC bukan diameter, dibalik ya, maka sudut BAC. Jika AC bukan diameter, maka sudut ABC tidak boleh 90 derajat ya. Nah, tidak boleh sama dengan 90 derajat karena AC bukan diameter. Seperti itu. Soal berikutnya. Lingkaran A berjari-jari 2 cm. Ini lingkarannya. Tentukan yang pertama besar sudut BDC. BDC. Yang kedua, jika sudut CAD 90 derajat, tentukan besar sudut ACD. Yang ketiga, panjang ruas garis CD atau tali busur CD ya. Kita kerjakan satu persatu dari yang A. Kita lihat yang A, besar sudut BDC. Kita lihat. Sudut BDC adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Berarti sudut BTC pastilah 90 derajat atau siku-siku. Oke, cukup mudah ya. Yang kedua, jika CAD ini 90 derajat. CAD ini 90 derajat. Tentukan besar ACD. Oke, kita fokus pada segitiga ACD.
AC sama AD adalah jari-jari. Berarti besarnya sama ya, yaitu 2 sama 2. Berarti segitiga ACD segitiga apa? Iya, segitiga siku-siku juga segitiga sama kaki kan ini. Nah, apa istimewanya? Berarti sudut ACD sama dengan sudut ADC ya. Karena sama kaki ya, sudut kaki-kakinya selalu sama. Masih ingat berapa total sudut dalam segitiga? Yaitu 180 derajat ya. Sehingga kita bisa mencari sudut CAD, sehingga kita bisa mencari sudut ACD dengan rumus tadi. 180 kurangi sudut-sudut yang belum diketahui. Masih ingat ya? Sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut ACD kita bisa pakai rumus tersebut. Seperti ini caranya. Sudut ACD ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CAD dikurangi lagi sudut ADC. Sudut CAD 90 derajat. Sudut ADC sama dengan sudut ACD ya. ADC sama dengan ACD. Ini sudah dijelaskan di sini. Sehingga menjadi seperti ini. Oke, CAD kita ganti 90, ADC kita ganti dengan ACD karena sama. Kemudian menjadi 2 ACD. Dari mana ini? Nah, ini kedua ruas ditambah dengan sudut ACD. Atau kalau kalian ingat mungkin ada pindah ruas gitu ya. Ini pindah ruas jadi plus ya. Sudut ACD ditambah sudut ACD menjadi 2 kali sudut ACD. 180 kurangi 90 ketemunya 90 derajat. Sehingga dari sini ditemukan atau diperoleh sudut ACD sama dengan 90 bagi 2. Yaitu 45 derajat. Sekarang kita ke soal yang C. Panjang CD. Panjang CD berarti kita bisa pakai rumus apa? Pitagoras. Kenapa? Karena segitiga ACD adalah segitiga siku-siku. Sehingga panjang CD sama dengan CD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AD kuadrat. AC panjangnya 2. Jari-jari ya. AD juga 2. Karena jari-jari juga. Kita hitung. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 4 tambah 4 ya. 8. Nah seperti ini. Kita sederhanakan. Akar dari 8 berapa? Yaitu 2 akar 2. Nah demikian ya pembahasan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Ya, oke demikian ya pembahasan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Beserta contoh-contohnya. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.